saya selaku pimpinan ya maupun selaku orang tua saya sampaikan terima kasih ya, karena kalian boleh datang dengan keadaan yang tenang ya, untuk menyampaikan apa yang kalian inginkan ya. Kan biar terang benderang kita sama-sama berbicara dari hati ke hati sehingga semua bisa dilatasi. Begitu Aprianus ya, silakan Aprianus juru bicara atau ya silakan. Mas tolong. Terima kasih banyak. Yang jadi persoalan di kami itu pertama itu transparansi tentang biaya. Terus dengan yang kedua itu seperti BM juga, BM dengan transparansi biaya. Jadi kemarin kami temukan dari kawan-kawan kita untuk mulai evaluasi tentang terkait aksi lah. Lalu kawan-kawan tidak terima, loh masa di sini diberikan kwitansinya, di atasnya tidak ada penjelasannya, lalu diberikan langsung jumlahnya. Nah, itu jadi kewarannya di situ. Makanya kemarin kami mulai sepakat untuk langsung, kalau tidak ada aksi aktivitas kampus berjalan, kami bikin audiensi dengan pihak lembaga. Nah, makanya kemarin kami memberikan surat kepada Bapak, dan saya rasa begitu. Mungkin jalur berjalannya biaya ini yang mungkin bisa dijelaskan secara detail, secara jelas dari mungkin pihak lembaga. Jadi itu ya mungkin seperti begitu. Oke, yang lain tambah dulu baru saya jawab, nanti kita diskusi. Ini soal menyangkut biaya SPP, SKS dan lain-lain. Ini soal masalah pembiayaan. Jelas SKS itu perlu diprioritaskan. Nah, kecemburuan yang terjadi itu SPP, sumbangan pembangunan dan lain-lain yang tertera dalam kwitansi. Itu tidak ada nominal nilai dan memang dari kampus tidak pernah dimasukkan dalam kwitansi. Kita antar di bank kosong bersih. Yang biasa masukkan di dalamnya itu hanya penjumlahan nilai uang daripada kewajiban yang dituntut dari kampus tersebut. Maka kami rasa keberatan hanya tidak ada nilai-nilai nominal yang ditentukan dari lembaga tersebut. Ini kami rasa cemburu. Di dalamnya itu kami sulit mengikuti. Nah, disitulah melahirkan kecemburuan. Jadi kami rasa pihak lembaga mungkin karena mereka belum bisa untuk memecahkan nominal nilai yang sudah ditentukan, maka kami pihak mahasiswa, kami sendiri rasa bingung, kami sendiri rasa tidak bisa mengandalkan bahwa ini jumlahnya ini kan belum tahu. Itu pertama. Yang kedua, saya minta dengan normal. Sumbangan pembangunan itu kita biasa bayar satu paket. Lalu di dalamnya kwitansi perincian biaya dalam kwitansi yang semester berjalan punya, mengapa di dalamnya itu mesti lembaga bisa menerbitkan sumbangan pembangunan dan sumbangan lain-lain.
Nah, saya minta dengan norma sumbangan pembangunan sekaligus dengan sumbangan lain-lain yang sudah tertera dalam kwitansi tersebut harus dihapus. Harus dihapus. Terus yang ketiga, kami rasa ini kan masalah SKS-nya. Mulai tahun ini ke depan harus yang kita akan terima SKS itu harus 24 SKS dan harga yang sudah ditentukan oleh pimpinan. Terima kasih. Ada lagi? Ada lagi? Nah, berarti keluhan dari permintaannya nanti kami akan sampaikan setelah ada penjelasannya. Seperti contohnya, mesti harus ada materi yang mesti harus dipastikan terhadap kami mahasiswa. Supaya dengan itu kan pasti kita akan respon dengan apa yang kita buat. Mungkin itu Pak. Masih ada lagi? Diayain gimana? Ada lagi? Oh begitu? Nah, oke. Iya. Oke, sekali lagi ya, terima kasih ya. Setelah kamu jelaskan tenang baik-baik, ini saya jadi memahami ya. Makanya tadi kenapa saya suruh untuk coba ini ambil kwitansi. Ini kwitansi ini kan kalian bayar di bank, baik Bank Mandiri maupun Bank BRI. Ini memang nama Fakultas Prodi semester untuk pembayaran setiap pertama sumbangan pendidikan SPP, satuan kredit semester SKS, sumbangan pembangunan lain-lain, dan jumlah itu ya, tas ini ya, gitu ya. Oke, jadi saya perlu jelaskan dulu. Pertama ya, mohon maaf nih karena memang kalau ada rincian seperti ini, ya saya akui bahwa ini mungkin karena di bank ini masih tetap dengan model kwitansi yang waktu lalu ditulis seperti ini, dan ini terbawa, ya ini terbawa terus. Padahal sebenarnya dalam kwitansi ini yang diwajibkan bayar ke lembaga itu di loket keuangan ini adalah satu kwitansi itu hanya untuk sumbangan penyelenggaraan pendidikan SPP dan satuan kredit semester. Kalau sumbangan pembangunan itu dilaksanakan satu kali saja oleh mahasiswa baru sejumlah 3 juta rupiah. Ya, tapi ya kasihan di sini dia masih ada ya. Saya mohon maaf mungkin ya. Dan untuk sumbangan lain-lain ini memang waktu lalu itu ada sumbangan untuk bis kampus, ya, ada sumbangan untuk kegiatan kemahasiswaan. Tapi dalam pertemuan kita yang terakhir pada tahun yang lalu dengan putusan mahasiswa itu, karena mau mengurangi biaya-biaya itu, makanya sumber-sumber pembiayaan itu kita hilangkan semua, ya, ada termasuk dengan pembayaran untuk internet. Itu kita hilangkan semua sehingga dia masuk dalam hanya 2 pembayaran saja, yaitu SPP tetap dan SKS. Ya, nah, itu yang transparansi. Sehingga kalau kalian sudah kritik ini ya, terima kasih atas kritiknya. Mungkin nanti saya sampaikan ke pihak loket untuk segera ini dicoret 2
ya kalau dihapus ini nanti kita sampaikan nanti ke pihak bank ya, ke pihak bank. Tetapi Anda juga sampaikan ke mahasiswa juga bahwa dua ini nih langsung dicoret ya. Ingatkan ke loket untuk dicoret langsung karena dua ini tidak termasuk ya, dua ini tidak termasuk. Jadi hanya sumbangan SPP tetap dan SKS. Nah, untuk apa biaya-biaya ini dipungut dari Anda? Ini tidak lain untuk membiayai operasional daripada lembaga ini. Baik honor mengajar, ada perjalanan dinas, dan kalian ingat bahwa akreditasi program studi kita yang tadinya itu dilaksanakan hanya oleh BANPT pada akreditasi pendidikan tinggi, itu belakangan ini semua program studi ya, hampir semua program studi ya, hanya ada 1-2 yang tidak, itu semua sudah dilaksanakan oleh lembaga akreditasi mandiri, di mana lembaga akreditasi mandiri ini itu kita diperhadapkan dengan sejumlah biaya yang harus ditanggung oleh lembaga. Itu kemarin kita sudah laksanakan untuk kayak teknik informatika, kemudian yang terakhir bahasa Inggris, ya, mereka ya, bahasa Inggris, matematika itu sudah lembaga akreditasi mandiri. Itu kita semua membiayai dan sisa daripada itu pun juga kita berupaya untuk seperti misalnya kemarin kita danai pembelian kursi ya, kursi kuliah, menyediakan fasilitas-fasilitas yang ada ya, sampai dengan pembangunan gedung ruang kelas yang kita rencanakan 2 lantai ini setelah ada mendapat juga sedikit bantuan dari pemerintah daerah ya. Jadi kalau untuk biaya-biaya ini dua poin ini segera akan kita hilangkan ya. Tapi karena ini masih kwitansi, ini mungkin masih dalam jumlah yang banyak, nanti Anda sampaikan ke bagian keuangan, nanti saya juga tegas sampaikan bahwa 2 ini langsung dicoret. Sedangkan untuk uang sumbangan pendidikan ya, sumbangan pendidikan saya juga tidak tahu yayasan apakah ya, sumbangan pembangunan yang 3 juta itu saya tidak tahu karena saya tidak bisa mencampuri urusan yayasan. Sejak dari saya jadi pimpinan di sini, mulai dari yang lalu sampai periode ini, sumbangan pendidikan semua itu pembangunan itu semua dikelola oleh yayasan. Makanya jujur saja, sebenarnya ke kalian sekarang maki-maki saya, kursi tidak ada, papan tulis tidak ada, saya bukan mengadu-adu. Pak, saya keluar uang pembangunan kan. Sebenarnya kalau kuliah tidak betul, kamu protes saya terima, ya. Karena tugas rektor untuk itu. Tapi kalau tugas untuk pembangunan ini sebenarnya bukan lagi di rektor, itu ada di yayasan. Ya. Yang ketua yayasannya kalian tahu sendiri, alumnus kita ini Pak Ibu punya kakak laki-laki, dia juga kakak laki-laki. Ya, Pak Tomjawan ketua yayasan. Ya. Yang lalu, ya tidak usah kita sebutkan lalu. Yang lalu uang pembangunan selama 1 periode. Kalau ditanya, saya bilang saya tidak bisa berani buat apa-apa karena saya tidak punya hak untuk itu. Ya. Uang pembangunan yang 3 juta per orang untuk mahasiswa baru dalam 1 kuliah itu masuk semua di yayasan. Yayasan kelola itu. Yayasan mau buat apa untuk pembangunan? Sebenarnya rektor saya cuma bilang saja, ada kurang kursi tuh, ada kurang meja tuh. Seharusnya begitu. Tahu? Seharusnya begitu, tapi dalam kenyataannya belum maksimal kita laksanakan. Ya, dari paket yayasan kadang-kadang beliau sama saya, tapi uang pembangunan juga anak-anak bayar juga seret-seret juga. Saya bilang, saya tidak tahu, karena kan saya tidak mengurus itu. Jadi untuk transparansi biaya seperti itu ya, dan semua pengeluaran itu kita bukukan dengan baik semua. Tidak ada yang kita tidak bukukan, semua terdokumentasi dengan baik. Ya, terdokumentasi dengan baik. Kita juga diperhadapkan juga dengan audit-audit yang dilaksanakan oleh pihak RRBP juga. Nah, itu menyangkut biaya ini. Dan sekaligus saya sambung ya, supaya jangan mengulangi lagi. Saya juga mohon maaf ya, kemarin ketika dalam dialog tahap kedua itu, saya ada sampaikan pada waktu itu ya, kan sudah ada kesepakatan tuh. Biaya kuliah itu ada terbagi 2 tuh, untuk mahasiswa yang afirmasi artinya mahasiswa yang ekonomi lemah,
dan mahasiswa yang tidak termasuk kategori itu. Sehingga saya sudah sampaikan, oke diberi kesempatan lagi. Malahan saya berpikir untuk semua mahasiswa saja yang tidak bekerja yang itu semua masuk dalam afirmasi. Nah, kemarin saya sampaikan agak keliru. Tadi pagi dalam rapat ini, pagi baru diingatkan lagi oleh Bapak Wakil Rektor 1. Pak Rektor, Bapak sebenarnya kemarin sampaikan ada keliru sedikit. Keliru apa ya di mana ya? Waktu kita sepakat pada waktu itu, afirmasi itu memang biaya SPP-nya itu jadinya 1 juta. Ya. Jadi mungkin ada tadi Pak Wakil Rektor betul 1 juta, sedangkan SKS itu per SKS 100.000. Sehingga untuk 20 SKS bayarnya 3 juta. Ya. Walaupun dalam itu ada ketentuan bayar 60%, kemudian sebelum ujian 40% lunas. 60%. Jadi kemarin bukan 1.750.000. Kalau 1.750.000 itu untuk mahasiswa non afirmasi. Anda tidak bisa, kalian tidak bisa. Semua sama, tidak boleh. Kalau semua sama berarti kita tidak bisa buat apa-apa. Maksud kita itu yang non afirmasi itu supaya ada subsidi kekurangan dari yang afirmasi yang mungkin belum bayar 100%, ya itu bisa tertutupi oleh yang afirmasi karena yang non afirmasi itu kita anggap bahwa mereka ini adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi cukup. Ya, nah, menyangkut jumlah SKS yang ditawarkan oleh mahasiswa, saya mau sampaikan untuk kalian bahwa aturan yang terbaru, ya, aturan terbaru yang 4 tahun terakhir ini tidak ada lagi dalam 1 semester itu menawar lebih dari 20 SKS. Tidak boleh ya, Bapak Dekan ya. Paling maksimal hanya 20 SKS. Paling maksimal hanya 20 SKS. Jadi kalau nanti ada kawan-kawan yang bayar 24, 22, pertanyakan. Sampaikan saja nanti saya akan buat surat edaran dan ditempelkan di loket-loket dan di fakultas. Batas maksimal, batas yang paling tinggi ditawar oleh seorang mahasiswa per semester itu hanya 20 SKS. Sehingga kalau misalnya Anda yang afirmasi, yang mahasiswa ekonomi lemah itu, kalau misalnya dia dapat 20 SKS, dia tawar berarti 20 kali 100, jadi 2 juta, SPP 1 juta, 3 juta lunas, ya, 3 juta lunas. Jadi dia betul. Kemarin saya mohon maaf saya salah. Tadi dalam rapat baru Pak Warek 1 sampaikan, Bapak salah, bukan Bapak salah, Bapak keliru. Saya bilang ya saya disodowo di sini SK itu. Pada sebenarnya SK itu yang 1.500.000, 1.750.000 itu untuk mahasiswa non afirmasi, 1.500.000 itu untuk mahasiswa yang kemarin sudah lulus. Tapi kesepakatan kita waktu itu hanya 1 juta. Ya. Nah, kalau misalnya Anda tawar misalnya hanya 10 SKS, berarti 10 kali 100 tambah SPP tetap 1 juta, berarti Anda hanya bayar 2 juta. Semakin hari kan semakin berkurang. Yang lalu kita punya SKS, total SKS dalam setiap program studi itu ada di angka 160 maksimal. Tapi sekarang ini kita ada di angka 144. Ya, 144 sampai 155 ya. Nah, tergantung dari program studi. Ya, karena kalau itu ya tekniknya ada di program studi masing-masing. Ya, jadi dengan adanya penjelasan saya ini, ya saya pikir jadi terang benderang untuk Anda, kita semua. Saya sendiri saya mohon maaf karena kemarin memang setelah saya pulang juga saya pikir kenapa ya jadi 3,5 juta ya? Kenapa ya jadi 3.750.000 ya? Padahal itu untuk kalau 3.750.000 itu jelas itu bagi yang mahasiswa non afirmasi. Ya. Kalau mahasiswa yang berkemampuan ya, yang pegawai, yang tugas belajar misalnya, itu kan mereka kan dapat gaji pendapatan tetap di angka 1.750.000. Sedangkan bagi mahasiswa yang afirmasi yang ekonomi lemah ini, yang kemarin itu ada di protes juga, kenapa sih bukannya 1 minggu atau 1 bulan? Ya tinggal saya sih sebenarnya diperpanjang, cuma karena situasi mungkin jadi tidak semua jalan. Tapi kali ini nanti kita bijaksanai dengan tetap mahasiswa yang Bapak Dekan ya, mahasiswa yang memang belum bekerja, yang statusnya mahasiswa murni, oke, kita masukkan dalam kategori afirmasi semua.
Sehingga yang afirmasi itu SPP-nya 1 juta, SKS-nya 100.000 ya. SKS per SKS 100.000. Jadi kalau tawar paling banyak sudah dalam satu semester hanya 20 SKS. Kalau lebih 20 SKS berarti itu pelanggaran aturan. Tidak boleh. Paling banyak 20 SKS. Kalau 20 SKS berarti ada di 2 juta tambah 1 juta 3 juta. Ya. Ya. Ya, oke. Nah, itu untuk SPP. Ya, untuk SPP. Biaya pembangunan tadi saya sudah jelaskan ya. Yayasan. Kemudian kalau untuk badan eksekutif mahasiswa ya, sekalian saya jawab ya. Nanti kalau masih kurang kalian kita diskusi lagi. Bisa. Untuk badan eksekutif mahasiswa, ya sebenarnya ada miskomunikasi saja. Nah, ada miskomunikasi itu begini. Pak Warek 3 sudah sampaikan itu ke saya jauh-jauh hari. Malahan di muka berakhirnya masa jabatannya sudah disampaikan. Cuma memang kita punya kesibukan, ada beberapa hal yang kita harus selesaikan, termasuk Anda tahu sendiri musibah kebakaran yang terjadi. Ya, kita mau berupaya maksimal untuk membangun kembali yang terbakar, tapi sampai saat ini juga tidak ada ya, belum ada perhatian yang maksimal dari pihak-pihak yang kita datangi. Sehingga masalah untuk BEM itu pada akhirnya dia jadi tertunda. Ya. Tapi dengan pertemuan ini yang terakhir ini, pertemuan kali ini juga, saya mau tegaskan bahwa nanti di universitas, BEM di universitas itu nanti akan dimaksimalkan oleh Pak Warek 3, kemudian di masing-masing fakultas akan dimaksimalkan oleh masing-masing fakultas, dekan dan wakil-wakil dekan. Sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama, badan-badan eksekutif mahasiswa ini sudah bisa terbentuk. Ada hal yang perlu saya ingatkan, bahwa kita sudah diberi kelonggaran untuk melaksanakan kegiatan ospek atau gerakan cinta kampus itu secara langsung, ya 2 tahun atau 3 tahun berturut-turut kita laksanakan secara daring, tidak kumpul-kumpul. Tapi tahun ini kita akan laksanakan secara luring di luar jaringan, artinya secara langsung kita laksanakan, dan itu panitia kita sudah tugaskan nanti ketua gerakan cinta kampus ini ada di Bapak Dekan Fisip dan para dekan. Saya sudah sampaikan tadi, mahasiswa kita akan libatkan dalam kegiatan gerakan cinta kampus ini dengan catatan bahwa ingat taruhannya adalah nama baik lembaga, sehingga mahasiswa yang terlibat dalam aktivitas yang terukur secara aturan. Kenapa? Sampai saat ini aturan tetap melarang kita untuk melaksanakan praktek-praktek perpeloncoan. Ya. Karena kalau itu terjadi, sanksinya akan ke lembaga. Sehingga saya harap keterlibatan mahasiswa nanti dalam kegiatan itu tidak menimbulkan permasalahan, tetapi tetap berjalan dengan baik. Itu mungkin sementara dari saya atas apa yang Anda perlukan atau atas apa yang Anda mintakan dari saya. Silakan, masih ada lagi? Ada. Ini turut ya, coba ini. Yang siapa namamu? Frans ya. Yang memperkenalkan saya, pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan karena masih memberikan nafas kehidupan sehingga kami sudah kehidupan. Terus yang kedua itu saya berterima kasih yang mana meluangkan waktu di tempat ini. Dan terima kasih pula Bapak Rektor dari sisi serta acaranya di lembaga. Jadi yang masalah saya sini yang kemarin kami itu kurang miskomunikasi karena mahasiswanya itu belum tahu aturannya, belum tahu aturan terbarunya, itu SKS sampai puncaknya sampai di mana. Itu yang saya pikir mahasiswa tidak tahu, akhirnya
biaya SKS daripada ini mungkin mereka tidak paham. Terus kalau apa yang masalah afirmasi dan mengafirmasikan kami sudah paham, harus dijelaskan bahwa yang mentok SKS-nya 20 SKS ya tidak mungkin ya melebihi lah. Jadi ke depan pelajaran untuk kita itu harus dipertanyakan kalau lebih dari 20 SKS. Jadi otomatis yang anak-anak ekonominya lemah pasti diberikan afirmasi atau ekonomi lemah itu. Ya seperti yang saya Oke, silakan yang lain. Sebelum ini ada tambahan dari Iya. beliau. Ini soal kan untuk masalah pembiayaan yang sudah ditentukan Bapak kami sudah jelas. Tapi saya mohon, saya ini orangnya memang sudah tahu seluk-beluk cara pengelolaan pembiayaan dan segalanya. Saya yang senior dari yang lain-lain. Ini saya secara jujur saja, soal masalah afirmasi ini harus dilanjuti. Ini usulan saya, usulan saya dengan teman-teman. Mentoknya kita siap menerima 20 SKS. Afirmasi tetap berjalan terus. Karena yang memegang kampus ini yang berasal dari anak-anak yang latar belakangnya ekonomi lemah, yang mereka utus di kampus USWI, sehingga aktivitas kampus ini yang dapat digerakkan itu latar belakangnya keluarga dari ekonomi lemah. Terima kasih. Jadi begini Bapak, ada soal baik, terima kasih atas waktunya. Bapak karena meluangkan waktu untuk bersama-sama dengan mahasiswa juga para berbagai kandidat dengan mahasiswa yang menjadi pertimbangan daripada kami dalam penyelenggaraan pendidikan itu baru sudah ditetapkan 24 SKS itu sudah otomatis untuk mahasiswa untuk dikontrak. Dalam artian bahwa jika mahasiswa tersebut itu memiliki IPK-nya itu lebih dari 3, itu dia bisa kontrak naik ke atas. Jadi tidak dipatokkan pada SKS-nya itu di 20 itu tidak. Untuk soal itu, karena sudah ditetapkan 24 SKS itu sudah full fix. Maka dengan itu ketentuannya untuk mahasiswa yang mau kontrak di atas dia harus minimal dari 3, lebih itu dia minimal untuk mengontrak naik di atas. Mata kuliah ya. Maka dengan itu, dengan ketentuan yang kemarin Bapak sudah ditetapkan 3.500.000 ini, yang kami meminta untuk tetapkan 3.500.000 dengan catatan 24 SKS itu harus dipertahankan. Itu saja. Dan juga yang kedua soal BEM. Soal BEM ini pendidikan pengembangan terhadap mahasiswa ini dibutuhkan. Bukan untuk kita mengikuti kurikulum itu saja, tetapi pengembangan diri daripada mahasiswa itu yang penting kan. Sisi lain daripada yang kita terima materi dari setiap mata kuliah yang ada, sehingga perlu adanya biaya operasional BEM atau BEM mahasiswa itu perlu ada. Kenapa demikian? Nama baik kampus ini ada di tangan mahasiswa juga. Untuk bagaimana menjaga nama baik itu, karena kami memiliki dasar materi ini. Dan ini sebagai kami punya harga diri kami sebagai mahasiswa USWI.
maka dengan itu untuk soal pendanaan yang tadi sempat Bapak sampaikan bahwa untuk biaya operasional untuk yang mahasiswa yang ditiadakan itu mohon untuk pertimbangkan dari Bapak, karena kegiatan-kegiatan dari BEM yang akan dilakukan itu juga penting untuk pengembangan terhadap mahasiswa. Jika suatu kegiatan itu kalau kita mau jalankan otomatis ada bantuan dari pihak rektorat guna menyelesaikan kegiatan yang kita mau lakukan. Sudah. Ya, dan juga sisi lain, jika ada kegiatan-kegiatan yang bersifat daripada BEM itu dilaksanakan terus menerus, ada sisi positifnya yang mereka menilai itu dari LDDT bahwa kegiatan BEM dari kampus ini itu memang oke. Dalam artinya itu mereka lakukan kegiatan-kegiatan seperti begitu. Karena ada pengawasan daripada LDDT juga ada terhadap BEM yang ada di setiap perguruan tinggi. Ya, maka dengan itu soal SKS-nya itu kami sudah biasa mengontrak. Bukan kita patokan pada 20-nya, tapi kita biasa mengontrak tuh ada yang 20, ada yang 21, ada yang 22, bahkan 24 itu kan biasa mengontrak. Itu setiap semester yang ada. Ya, maka dengan itu, dengan prinsipnya bahwa dengan uang yang ditentukan dari Bapak kemarin 3.500 itu harus ditetapkan 24 SKS. Itu yang kami minta Bapak. Oke. Sudah Hartiknas kan? Iya. Ya, Hartiknas begini ya. Saya klarifikasi dulu yang pertama. Kalaupun memang ada terjadi lebih dari 20 SKS sebenarnya itu pelanggaran. Karena belakangan ini 4 tahun terakhir, saya lupa persis ada aturannya. Ya, nanti 3 tahun terakhir ini bahwa wajib untuk hanya mahasiswa per semester itu mengontrak hanya 20 SKS. Itu sudah wajib. SKS yang paling tinggi pun hanya 20. Kecuali sebenarnya ada diberi ruang untuk ada semester pendek, misalnya ada semester pendek sehingga bisa mempercepat waktu studi daripada mahasiswa. Tapi kan usul termasuk perguruan tinggi yang kita tidak bisa, belum bisa menerima itu, dan itu terjadi biasanya perguruan tinggi besar di Jawa ya. Ada mahasiswa kuliah 2 tahun sudah besar karena semester pendek itu. Tapi kalau kita di sini kita belum melaksanakan itu ya. Nah, sehingga permintaan dari Hartiknas untuk kontrak lebih dari 20 SKS, saya pikir itu kalau kita lakukan itu berarti ada tabrakan, kita tabrak aturan, ya, kita tabrak aturan, jelas itu kita tabrak aturan. Nanti di tingkat fakultas saja akan melihat situasi, sehingga kalau mau mempercepat itu boleh saja mungkin akan ditaktis dengan ada buat semester pendek ya, membuka celah. Tapi semester pendek ini juga tetap berpatokan pada aturan, yaitu pada SKS-nya tetap ada 100.000 per SKS, dan kalau ada semester pendek ya dengan 1 juta per semester itu ya, kalau semester pendek dilaksanakan bisa ditaktis itu. Tapi kalau semester normal kemudian kita memaksakan untuk terjadi 24 SKS, saya pikir itu tabrak aturan ya, bahwa mereka harus seperti ini. Kalau itu ada terjadi itu tidak boleh dilaksanakan karena tidak sesuai aturan. Pada prinsipnya bahwa di kampus ini tuh belum ada semester pendek. Iya. Belum ada semester pendek. Sehingga itu dengan kesempatan yang ada dalam suatu satu semester yang ada itu, kan ada sebagian mahasiswa yang biasa kontrak 21. Bahwa itu ada. Itu sudah ada jelas buktinya ada. Iya, memang. Yang lalu tetap ada itu. Dan kalau saya tambahkan saya coba untuk SKS itu, memang kalau lihat di pembagian jadwal per semester, ada semester yang ada prodi yang sampai 22 SKS. Iya. Jadi kalau itu memang sudah terprogram di dalam kurikulum, itu bisa dengan catatan ada ketentuan di KS itu memang sudah ditulis. Yang IP 3,5 bisa ambil lebih dari 20. Sehingga itu yang Berarti yang sesuai dengan yang terjadwal yang terjadwal di dalam itu ya. Dalam itu. Yang ada di
jadwal itu ada semester yang lebih dari 20. Lebih Ada dari- prodi yang batas minimal standar itu kan 144 SKS. Nah itu kalau dibagi 8 semester itu rata-rata 18 SKS. Sehingga ketentuan memberikan 20 SKS per semester. Tapi ada prodi dalam kurikulum yang lebih dari 144 sehingga ada mata kuliah di jadwal yang dikeluarkan lebih dari 20. Iya, iya. Jadi Dengan- bisa di Sehingga dengan adanya itu perlu ditetapkan SKS-nya itu harus 24 Iya. dengan jumlah nominal yang sudah Iya, ditetapkan. oke. Mungkin saya tambahkan saja begini. yang semester pertama yang wajib 20 semua. Semester pertama. Semester pertama, semester 2, 3 ada yang bervariasi. Iya. Jadi masing-masing fakultas punya nilai SKS itu berbeda. Beda, masih prodi. Masing-masing prodi berbeda. Saya sendiri dengan misalnya saya dengan Fakultas Perikanan antara program studi manajemen sumber daya perairan dengan budidaya perairan dalam satu fakultas itu berbeda. Jadi tidak semua harus sama. Kalau memang semester 1 semua sama, tapi mulainya ke atas berdasarkan bidang-bidang ilmu itu ada yang sudah mulai berbeda, sehingga kita tidak bisa berkumpul semua sama Iya, iya. sesuai dengan masing-masing fakultas. Terima kasih. Ya, oke. Jadi sekali lagi ya, tadi terima kasih Hatiknas ya, memberikan pencerahan ke kita. Ya ternyata 20 SKS itu semester 1 ya, semester 1 ya, wajib ya. Ternyata 20 SKS semester 1, sedangkan semester atas akan disesuaikan dengan jadwal program studi. Tapi ingat bahwa kalau bagi rata itu per semester, kalau bagi rata itu yang tadi saya bilang ya, sama 20 itu, kalau bagi rata dengan SKS dalam jumlah SKS dalam sampai mahasiswa itu selesai, itu kalau 8 semester itu hanya ada angka normal itu hanya ada di 18. Tapi kalau dia mau cepat bisa saja sesuai jadwal ada 22, tetapi nanti pada semester akhir mungkin dia hanya ada 6 atau 8 SKS. Ya, kalau ada 6 atau 8 SKS berarti pembayarannya semakin hari semakin rendah kan begitu. Oke, Hatiknas ya. Jadi seperti itu ya. Jadi seperti itu. Nanti disesuaikan saja dengan jadwal yang muncul per semester dari masing-masing program studi. Ya. Kalau untuk kelas semester pendek, saya pikir jangan kita berangan-angan dulu, karena kalau semester pendek ini kita butuh perangkat yang banyak ya, perangkat akademik yang banyak. Saya pikir bahwa saya sendiri saya belum berani. Nanti kalau setelah saya jadi rektor, mungkin ada yang rektor lain yang mau berani silakan. Tapi kalau saya ya. Kemudian yang berikutnya tadi dengan masalah kemahasiswaan ya. Seingat saya nih, Wakil Rektor 3 Pak TGG ini sudah dampingi saya di periode yang kedua. Pada waktu saya itu kegiatan kemahasiswaan itu berjalan bagus sekali. Dan saya termasuk paling mensupport itu, sangat-sangat mensupport itu. Memang kita ada kendala sedikit ketika ada musibah COVID itu, lalu kegiatan-kegiatan mahasiswa keluar itu dia tidak berjalan karena memang semua dibatasi dengan hanya dalam jaringan ya. Tetapi ketika kegiatan keluar, mahasiswa keluar biasa saya kirim, dan saya kirim itu walaupun waktu itu ada sumbangan untuk kegiatan kemahasiswaan, kalau tidak saya ada waktu itu 50.000 ya, 50.000 per mahasiswa per semester. Itu kalau mau dibandingkan tidak sebanding dengan kegiatan-kegiatan laksanakan dalam semester. Tapi biasanya saya support itu lembaga support itu. Nah sekarang ini kalau tadi menurut pendapat Hatiknas itu mesti ada biaya kemahasiswaan lagi. Saya pikir jangan lagi kita buat catatan baru ya Hatiknas ya. Tapi saya berjanji ya pada masa saya ya, kamu catat saja. Saya berjanji kalau masa saya, kalau misalnya ada kegiatan kemahasiswaan, maksimal saya support ya, maksimal saya support untuk kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Dan memang kegiatan kemahasiswaan itu dalam setiap laporan pendidik itu harus ada. Dan mohon maaf kalau kemarin kalian sudah mengeluh sedikit, kenapa sampai hanya yang dilibatkan itu mahasiswa yang penerima kuliah ya? Ya, karena memang bagi saya lihat macet. Mohon maaf, saya lihat BEM masih belum maksimal. Makanya saya bilang daripada kegiatan kemahasiswaan itu macet, warga 3 bagaimana? Dan mungkin yang kita manfaatkan itu anak-anak penerima kuliah itu karena kita anggap lebih gampang mereka ini bisa dipanggil. Tidak ada niat untuk menyepelekan kalian.
dia. Tapi kalau kali ini ada BEM dilibatkan lah dalam kegiatan-kegiatan ini. Sebenarnya kita mau bahkan. Baik, terima kasih atas pencerahan daripada soal ini. Intinya yang sementara ini kerinduan kami dari sisi BEM, kami punya harus supaya kami harus selagi belum ada sekretariat itu mana mungkin kami mau supaya kita bisa menetap dan bekerja 24 jam. Dalam artinya itu selama jamnya pendidikan ini jalan, kami harus menetap di situ dan menetap. Oke. Jadi itu nanti dibicarakan ya, itu nanti dibicarakan kemudian ya, Hardiknas ya. Karena sekali lagi kalau sudah cerita BEM yang lalu juga minta ke saya begitu. Bapak, memang yang lalu juga itu kami pernah minta. Itu semenjak kami dilantik. Iya, nanti. Tapi saya panggil, saya bukan panggil, saya sampai ketua yayasan. Saya tidak punya kewenangan memberikan tempat. Yang punya kewenangan memberikan tempat itu komite dari yayasan. Aset ini, lingkungan ini, itu yayasan yang bertanggung jawab. Rektor tuh hanya kalau sekarang yang kemarin kalian bilang ada dosen yang percaya Bapak, dosen itu mengajar, padahal tidak. Itu saya punya tanggung jawab. Saya punya tanggung jawab untuk akademik. Tapi kalau sudah menyangkut aset, pemanfaatan aset, saya tidak punya tanggung jawab. Tapi bukan berarti bahwa saya melempar tanggung jawab. Karena BEM ini ada di BEM investasi itu SK-nya dari rektor. Kalian buat permohonan itu, saya akan sampaikan kepada ketua yayasan. Bila perlu sama-sama. Jangan undang rektor saja untuk dan sekarang keadaan juga ya bilang Pak Ketua Yayasan dulu. Kita sama-sama cerita juga. Saya siap juga untuk memfasilitasi kalian juga untuk bertemu dengan yayasan. Untuk bicarakan itu sehingga keinginan niat baik kalian itu bisa juga terrealisasi. Itu harapan kami. Intinya yang penting seketika kami bertatap muka dengan lembaga yayasan maupun Bapak Rektor. Yang penting diberikan tempat di situ. Nanti sampaikan. Untuk usaha-usahanya itu kami akan usahakan. Nanti itu kami mau membuat proposal ke pihak rektorat, pihak yayasan maupun di luar itu kami akan usahakan. Yang penting tempatnya itu ada. Oke. Nanti sampaikan ke saya ketika sudah terpilih, sampai ke saya fasilitasi itu untuk kita ketemu dengan yayasan. Karena jujur, saya tidak berani bilang karena bukan kewenangan saya kan, kalian paham toh. Saya duduk di sini juga, tapi kalau misalnya yayasan mengatakan, Bapak kosongkan ini, yang ini harus dipakai untuk saya, oke. Itu struktur organisasinya begitu. Karena atasan saya langsung secara organisasi bertanggung jawab saya kepada yayasan. Secara akademik saya bertanggung jawab kepada menteri. Jadi kalau kegiatan-kegiatan akademik tidak jalan, yayasan bukan tegur saya, negara tegur saya lewat menteri LLPP. Tapi kalau secara organisasi pengelolaan aset itu saya ada di bawah yayasan, saya siap begitu. Nah, mereka punya bukti-bukti pembayaran itu harus pemecahan nilai-nilai uangnya, supaya mereka bisa kasih tunjuk kembali ke orang tua supaya aktivitas ke depan itu mereka tetap dorong terus. Oke ya. Berarti kan ini ya kita sepakat ya, saya sudah ini ya. Kita coret ini langsung nanti dilampiri dengan SK dan kwitansi ini kita berupaya untuk menyampaikan ke bank untuk merevisi ini kembali, atau minimal yang ada item yang tidak masuk ini kita coret ya, sehingga hanya 2 item saja ya. Uang pembangunan pun juga kita akan sampaikan untuk ke yayasan membuat kwitansi tersendiri ya, supaya jelas ya. Dengan demikian ya, mahasiswa membawa hanya nota ini saja ke orang tua ya. Untuk saya tambahkan sedikit yang perincian biaya di kwitansi. Ya. Jadi di kwitansi itu biasanya ditulis itu biaya SPP dan SKS itu berapa. Nah, yang jadi persoalan adalah mahasiswa tidak mengisi KRSN. Ya. Nah, jadi kalau KRSN sudah diisi, dia tahu berapa SKS-nya. Ya. Sehingga ketika di loket tanya berapa SKS di kontrak, banyak bilang tidak tahu. Ya. Jadi makanya di catatan tadi sudah dibilang.
jadwal mata kuliah yang sudah keluar itu jadi catatan bahwa itu yang jadi patokan. Sehingga nanti pertanggungjawaban ke orang tua bukti setelah bayar dengan KRS supaya orang tua tahu, oh 20 SKS ini jumlah ini di kolom ini 20. Rata-rata kan ini paling banyak, tapi kan kita baru ada mendaftar tuh baru bawa KRS masih minta tanda tangan, ini sudah semester. Padahal KRS itu saat awal masuk mendaftar PSBB KRS sudah diisi. Nah ini kendala kita selama ini begitu. Oke. Ya, supaya ini jadi catatan bagi kita semua. Jadi kita dosen PA di fakultas di prodi itu bisa kontrol anak-anak dindingnya begitu. Oke. Bapak, terima kasih juga yang jadi pertimbangan saat ini itu keputusannya untuk apa tadi menjadi SKS itu masih belum tetap gitu. Maksudnya kita belum tetap karena belum ditetapkan SKS-nya itu dia berapa. Tadi Bapak bilang kan ya harganya memang 100 tapi tinggi SKS-nya itu berapa? Sesuai jadwal nanti. Sesuai jadwal di prodi. prodi. Itu tidak bisa Bapak, harus ditentukan dari sini. Harus tetapkan 20 atau 24. Karena kan paling tinggi kan 24. Jadi begini Aprianus, kita tidak bisa tentukan itu 24 atau itu karena yang paling minimal itu kan bukan minimal ya, yang normal itu kan 20 ya, yang normal itu 20 kan, tapi kalau misalnya ada mau lebih dari 20 ya berarti dia tertambah dengan itu sesuai dengan IPK-nya. IPK-nya. Ya. Tergantung IPK mahasiswa tersebut. Iya, jadi ini saya baru lihat nih, ini baru hari ini diserahkan ke saya nih ya. Ini biaya kuliah yang ditandatangani oleh 17 orang ya, termasuk utusan mahasiswa ini. Ini sudah jelasnya SPP 1 juta, SKS 100 juta, SKS kali 20 SKS 2 juta, totalnya 3 juta. Itu untuk yang afirmasi sudah ekonomi lemah 1750, SKS-nya tetap ya 20 SKS. Tetapi kalau untuk besarnya SKS, kita pakai aturan ini 20 juta ini untuk 20 SKS. Seandainya saja kalau kurang dari 20 SKS, berarti pasti biayanya akan kurang. Dan kalau lebih misalnya ada 22, berarti tambah 200.000 dari biaya SKS itu. Jadi 3.200.000. Ya. Karena ini standar yang paling kecil. Ya, karena tetap saja kalau misalnya saja mau ambil rata-rata sebenarnya ada di mahasiswa itu ada di angka yang setiap semester itu 18 SKS itu normal. Jadi nanti pada Anda sampai di semester atas, Anda tidak lagi 20 SKS. Tapi misalnya Anda hanya 10 atau 18 SKS, berarti pasti bayarnya sudah kurang. Di sini secara konsep saya menyebut SPP ya. Yang pertama tadi kami sudah dengar bahwa pembayaran tentang SPP 1 juta dan 20 SKS kan tadi dibilang bahwa di kampus universitas ini disediakan ya paling tinggi ya itu kami sudah paham. Jadi pada pokok umumnya 3 juta. Nah pembayaran ini kan dibagi menjadi dua aspek dua kategori. Jadi yang poin pertama, kategori pertama tentang pembayarannya yang kategorinya mahasiswa murni yang tadi Pak tidak seluruh. Yang menjadi pertanyaan yaitu apakah mahasiswa yang berpindahan itu dikategorikan dalam pembayaran dalam ya. Artinya mereka ini kan ekonomi mereka orang tua mereka ini kan petani. Nah ini yang menjadi pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, yang jelas kategori yang kedua mahasiswa yang tugas belajar itu kan sudah tadi Pak sampaikan bahwa
mereka itu kan dikategorikan 3 juta 3 juta 750 dari pasar. Terus yang ketiga, pertanyaan yang ketiga ya Pak, pertanyaan yang ketiga, kami secara bersikap bahwa permintaan kami untuk poin pertama ini yang wajib, jadi semuanya itu diwajibkan mahasiswa murni ini wajib untuk mendapatkan di posisi 3 juta. Mungkin dengan itu, terus yang keempat yaitu untuk kenaikan SKS ini kan yang menentukan uang kenaikan SKS ini yang menentukan ya SKS. Jadi pada prinsipnya bila ada dari sistem akademik yang mengeluarkan SKS lebih dari 21, maka dampak praktiknya nanti bagaimana? Artinya yang memilih untuk mengontrak ini kan mahasiswa sendiri. Iya, pada konteks berpikirnya ke situ. Jadi kami mahasiswa nanti akan jaga di situ. Kita siap untuk menerima apa yang Bapak sampaikan. Tetapi pada pokok yang maksimal yang disampaikan bahwa khusus untuk akademik yang berjalan secara benar atau yang selalu dijalankan, yaitu hanya 20 SKS yang tertinggi. Kecuali yang mau mengontrak berarti mahasiswa yang sudah tersedia, ini sudah ada IPK-nya. Ya, IPK-nya sudah, ini berarti itu tinggal kembali ke pribadinya. Mau bentuk transfer tidak. Jadi pada prinsipnya itu Bapak harus mengikuti dia punya sistem jadwalnya. Yang kita tahu bahwa SKS-nya itu 20. Kalau untuk menentukan kontraknya itu kembali ke mahasiswa. Ya. Oke, jadi saya pikir begini kan, sudah jelas ya, 1 juta dan 100.000 per SKS itu 1 juta SPP itu untuk mahasiswa yang kita kategorikan mahasiswa berekonomi lemah, ya. Afirmasi itu, kekhususan. Jadi siapa saja nanti saya akan perintahkan kepada para dekan untuk melihat ini di keuangan, juga saya akan perintahkan untuk mengawal ini, ya. Yang sebenarnya kalau saya menginterpretasikan ini sebenarnya fungsi dari ada wadah tua yang seharusnya mengawal ini, tapi oke lah, kita tidak usah bicarakan itu karena jadi nanti tambah panjang nanti ceritanya. Nah, kepada dosen-dosen, kepada para dekan, jadwal yang dikeluarkan setiap semester itu semester 1 itu pasti 20 SKS. Kalau semester 2 sesuai dengan jurusan ada bisa 21, ada bisa 22, ya. Karena ya tergantung jurusan dan gitu ya. Kalaupun memang itu ada terjadi, mahasiswa yang akan mengontrak itu pun juga sesuai dengan IP-nya, indeks prestasinya, ya, IP semester berjalan. Nah, sekarang misalnya saja ya, contoh misalnya, kalau misalnya pada semester ini mahasiswa di semester 4 misalnya, besok semester 5 nih, jadwal yang keluar di semester 5 misalnya hanya ya 18 SKS. Kalau dia mau mengontrak itu saja kan berarti 1.800.000 tambah 1 juta ya, berarti ada 2.800.000, tidak sampai 3 juta. Tapi sekarang misalnya IP-nya itu memungkinkan untuk dia bisa kontrak lebih dari 20 SKS. Berarti kan dia kontrak pada semester di atasnya. Semester 4 kontrak di semester 6. Dia mau kontrak sampai 20 SKS, berarti dia tunggu tambah saja 4 SKS itu dengan 100.000 per SKS. Ya, begitu. Ya, jadi tergantung penambahan SKS itu tergantung daripada mahasiswa, tapi bukan tergantung dari mahasiswa punya mau juga. Mahasiswa itu juga mengontrak tambah SKS itu
tergantung dari IP-nya. Kalau IP-nya nilai indeks prestasi kumulatif, IPK-nya ya, IPK atau IP semester ya. Ya, kalau IP semester itu di bawah itu tidak memungkinkan, berarti dia tidak bisa tawan naik gitu. Ya. Begitu ya. Oke, Bapak, dari saya itu apa yang rasa keberatannya itu di jam transfer, mahasiswa transfer dengan tugas belajar, terus dengan mahasiswa murni itu kan dia pastinya berbeda. Nah, transfer dengan apa tugas belajar ini dia punya biaya sebetulnya sama atau Tidak. berbeda? Yang mahasiswa transfer maupun mahasiswa transfer, artinya jenis-jenis mahasiswa ada mahasiswa murni, ada mahasiswa transfer itu kan bukan istilah untuk yang sudah bekerja, yang tidak bekerja. Tapi transfer itu juga bisa saja mahasiswa murni dari kampus lain, yang dia pindah ke sini dia tetap masuk dalam kategori mahasiswa murni, tetap. Nah, yang kita bedakan ini adalah mahasiswa yang pendapatannya sudah ada, atau misalnya saja, mohon maaf, kalau kamu itu anak bupati atau anak kepala dinas, kamu tidak kasihan ya, masa kamu bayar sama dengan anak petani? Ya, kita butuh ada kejujuran itu. Ya, kita butuh ada kejujuran itu. Makanya di dalam format untuk mahasiswa afirmasi itu kita buat itu pekerjaan orang tua mau apa begitu. Kalau dia belum bekerja, gitu ya. Tapi dengan apa yang kalian bicarakan saat ini, saya sudah bisa punya penilaian dan saya simpulkan bahwa oke lah, semua mahasiswa yang belum termasuk dalam mahasiswa yang belum punya pekerjaan tetap, yang masuk dalam kategori ini ya, kategori mahasiswa murni ya, mahasiswa afirmasi, dia kena biaya yang tadi. Sedangkan bagi mahasiswa yang sudah bekerja atau yang punya orang tuanya ya, yang punya orang tuanya mempunyai kemampuan ya, dia tetap bukan masuk dalam kategori mahasiswa afirmasi. Dia bayar tetap dengan biaya, bedanya biaya SPP saja. Di SPP-nya dia 1.750.000. Kenapa sampai itu harus? Supaya ada subsidi. Subsidi artinya yang mahasiswa belum bekerja ini dia bayar hanya 3 juta, dia ini bayar 3.750.000. Kendala lain juga kalau misalnya mahasiswa yang afirmasi ini dia karena keterlambatan keuangan, masalah keuangan, dia terlambat bayar, masih bisa ditutupi oleh mahasiswa yang mempunyai kemampuan tadi. Sehingga kita bisa menjalankan aktivitas di sini. Ya, begitu. Ya, begitu ya. Aprianus ya. Jadi kalaupun dia pindah juga, tapi kalau dia termasuk mahasiswa murni tidak jadi masalah. Dia tetap masuk dalam mahasiswa afirmasi. Jadi afirmasi yang kita maksudkan itu adalah mahasiswa yang memang belum bekerja, yang orang tuanya hanya ya, petani atau nelayan, gitu ya, atau pedagang yang di pasar atau tukang ojek. Nah, itu kita masuk dalam kategori mahasiswa afirmasi tadi. Sedangkan yang mahasiswa yang sudah bekerja, mahasiswa itu pasti dia lebih. Ya, oke. Ada lagi? Tambahan lagi soal apa berkategorikan setiap mahasiswa ya, Ya. dalam artinya orang tuanya, contohnya saja orang tuanya pegawai, tapi anaknya itu tidak punya di tempat itu 2 orang itu seperti itu. Tetap yang anak ini kita peruntuk, kita tidak lihat orang tua pegawai dan tidak, ya. Tetapi saya melihat mahasiswa itu saja. Kita lihat mahasiswanya saja, ya. Kita afirmasikan untuk mahasiswa saja, ya. Yang belum bekerja kita masukkan dalam kategori afirmasi. Yang sudah bekerja atau bisa saja kalau bupati punya anak, dia pasti bilang ya, malahan dia bilang mungkin bukan saya bayar 3.750.000, tapi saya bayar lebih daripada itu, bisa saja, ya. Jadi kita tidak sampai ke ada berapa orang yang kuliah, tidak, ya. Mahasiswa yang kuliah di sini, yang mahasiswa yang belum bekerja, makanya saya berharap begini, satu hal ya para dekan ya, nanti siapkan lagi data, dan sebenarnya kita sudah proteksi juga pada waktu penerimaan mahasiswa baru. Tapi nanti kita buat lagi data untuk pekerjaan mahasiswa. Bagi yang mahasiswa murni dikategorikan sebagai mahasiswa afirmasi yang kenal ini ya. Jadi supaya jangan lagi ini. Ya, karena pada akhirnya juga saya pusing juga karena dapat
dapat banyak masukan yang ini ya. Tapi baik sebagai air dari pertemuan kita ini kita akan pertama-tama kita semuanya harus memberikan rekor serta jajarannya dan mau mendengarkan apa yang menjadi keluhan dari mahasiswa. Juni 2023. Surat pernyataan sikap seluruh mahasiswa siswi Fakultas FKIP, Fakultas FISIP, Fakultas Papertanak, Fakultas Paperkel dan Fakultas Pateksa Universitas Satya-Wiyata Mandala Nabire menyikapi berbagai tuntutan kami mahasiswa-mahasiswi untuk menindaklanjuti oleh lembaga atau rektor di Universitas Satya-Wiyata Mandala Nabire, maka itu tuntutan kami seluruh mahasiswa sebagai berikut. 1. Biaya SPP dibagi menjadi 2 kategori dengan ketentuan: A. Biaya SPP mahasiswa murni kategori afirmasi ekonomi lebah sebesar Rp 1 juta. B. Biaya SPP mahasiswa mampu atau tugas belajar termasuk kategori non-afirmasi ekonomi mampu Rp 1.750.000. C. Biaya SKS untuk seluruh mahasiswa sebesar dalam kurung afirmasi dan non-afirmasi tutup kurung sebesar Rp 100.000 per SKS. Poin kedua, seluruh mahasiswa siswi diizin untuk mengikuti ujian akhir semester genap TA tahun 2022 tahun 2023 tanpa terkecuali. Poin ketiga, memberikan kesempatan kepada mahasiswa siswi dan lembaga untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan Universitas Satya-Wiyata Mandala Nabire. 4. Segera memerintahkan kepada Wakil Direktur 3 untuk mengaktifkan proses pemilihan badan eksekutif mahasiswa di tingkat universitas dan fakultas tutup kurung BEM. Yang poin kelima, mahasiswa siswi harus terlibat dalam kegiatan ospek maba buka kurung gertak tutup kurung tahun akademik 2023/2024 sesuai perannya di bawah koordinasi panitia gertak universitas dan fakultas. Yang keenam, hak dan kewajiban antara dosen dan mahasiswa harus seimbang dan dosen yang tidak pernah masuk harus coret nama atau dikeluarkan dari kampus. Poin ketujuh, meningkatkan kegiatan belajar mengajar buka kurung KBM tutup kurung. Apabila hasil dan tuntutan kesepakatan di atas ini adalah keputusan rektor yang muat, oleh sebab itu dapat menindaklanjuti. Demikian surat pernyataan sikap ini dibuat dengan penuh kesadaran dan penuh tanggung jawab dalam rangka mewujudkan Universitas Satya-Wiyata Mandala Nabire yang mandiri dan kreatif. Sekarang semua perubahan itu luar biasa karena di sini nih dibuat dalam bentuk apa? Baliho-baliho tuh. Tapi sekarang yang tanda tanya nih, kalian mesti tahu anak-anak mesti ikut.